Halo, kita ketemu kembali di volume keempat berlatih UN Matematika SMA yang kita bahas fungsi kuadrat dan sistem persamaan linier. Di video sebelumnya, volume ketiga, saya memberikan 3 buah soal ini untuk kalian kerjakan sebagai latihan. Nah, sudah dikerjakan atau belum? Sekarang adalah giliran saya untuk mengerjakannya agar kalian dapat mengecek apakah pekerjaan yang kalian kerjakan itu sudah benar atau belum. Selanjutnya di akhir video nanti saya memberikan 3 buah soal untuk latihan. Ini dia ya, sama ini. Kalian kerjakan juga ya, dan akan saya bahas di video berikutnya lagi. Oke, sekarang kita ke soal yang pertama. Fungsi kuadrat. Ada grafik fungsi kuadrat dan persamaannya adalah fx ax kuadrat positif bx positif c. Berdasarkan grafik di atas, disimpulkan A, B, C-nya itu bagaimana, bro? Oke, pertama, kalau persamaannya itu ax kuadrat plus bx positif c, kalau grafiknya terbuka ke atas seperti ini, A-nya positif, bro. Lebih dari 0 tuh bacanya positif ya. Terbuka ke bawah, ini namanya terbuka ke bawah, A-nya negatif atau kurang dari 0. Atau kalau tidak, terbuka ke atas tuh senyum. Senyum A-nya positif, cemberut A-nya negatif. Dan untuk soal kita, kan gambarnya senyum tuh. Berarti kesimpulannya di sini ya. Kesimpulannya berarti A-nya positif. Ini untuk soal kita. Berikutnya, untuk B itu taunya dari posisi puncak, bro. Puncak di kiri ya, kalau puncak di kiri ini biar mudah ya. Puncak di kiri, maka B dan A itu harus sama tanda. Kalau puncaknya di kiri sumbu Y, B dan A itu harus sama tanda. Artinya kalau A-nya positif, B-nya positif. Kalau A-nya negatif, B-nya negatif. Dapatnya dari mana sih itu? Dapatnya tuh dari sini, bro. Kita kan tahu X puncak itu rumusnya negatif B per 2A ya. Dan kalau puncaknya di sebelah kiri, berarti X puncaknya itu negatif, bro. X puncaknya itu negatif, kurang dari 0 itu negatif ya. Min B per 2A berarti ini negatif. Kurang dari 0 itu artinya negatif, bro. Nah, ini harus negatif, min B per 2A. Padahal ini sudah min, ada negatif di situ. Agar hasilnya negatif, negatif ini harus dikali sama positif. Artinya B per 2A itu harus positif ya. B per 2A itu harus positif. Artinya berarti B dan A itu harus sama tanda. Kalau B-nya positif, A positif kan jadi positif. A negatif, B negatif juga jadi positif hasil baginya. Nah, seperti itu. Makanya kalau puncak di kiri sumbu Y, B dan A itu sama tanda. Ini saya hapus saja ya. Ini tadi dapatnya itu dari mana yang atas itu ya. Oke. Berarti karena puncak ini di sebelah kiri ya, puncaknya ini di sebelah kiri. Ya, ini sumbu Y. Di sebelah kiri dia, berarti B dan A itu sama tanda. Karena A-nya positif, kesimpulannya berarti B-nya juga positif. Sekarang C-nya. C itu ketahuan dari perpotongan dengan sumbu Y, bro. Memotong sumbu Y, kan di titik sumbu Y itu jelas X-nya 0. Nah, gini kan. X-nya 0, Y-nya berapa? Kan titik potongnya di sini. Terletak di grafik, makanya dimasukkan ke grafik. Kalau X-nya 0, berarti 0 kuadrat dikali A, 0. B kali 0, 0. Tambah C, C. Fx atau Y sama dengan C. Berarti ini C. 0, C. Nah, kita perhatikan ini berarti C-nya di sini, bro. Itu positif atau negatif? Kan di atas sumbu X. Jelas C-nya positif. Jadi jawabannya yang ini. A-nya positif, B-nya positif, C-nya positif. Yang A. Seperti ini, bro. Ini soal pertama. Kita ke soal yang kedua. Agar grafik ini fx 2p negatif 3x kuadrat positif bx positif 1 selalu di atas sumbu x. Perhatikan ini kan kuadrat itu, bro ya. Berarti ini bentuknya parabola. Agar di atas sumbu x, kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Ada sumbu x ya. Misalnya ini sumbu x.
Agar di atas sumbu X grafiknya tidak mungkin seperti ini, bro. Kenapa? Ini kan kalau diteruskan berarti ada yang di bawah, itu nggak mungkin ya. Berarti salah. Ini kita hapus dulu. Itu tadi contoh yang salah. Berarti agar di atas sumbu X bagaimana? Grafiknya harus senyum. Karena ini kalau diteruskan tidak mungkin dia ada yang di bawah sumbu X. Nah, berarti grafiknya seperti ini. Di atas sumbu X itu artinya nilai Y-nya tuh selalu positif ya. Selalu positif, istilah lainnya dalam matematika ini disebut sebagai definite positif ya. Nah, syaratnya ternyata ada dua ya. Pertama, dia senyum. Kalau senyum berarti A-nya positif. Kemudian dia tidak memotong sumbu X. Artinya tidak ada X yang memenuhi sehingga Y-nya 0, bro. Tidak memotong sumbu X atau tidak ada X yang memenuhi artinya tidak ada X real, tidak ada akar-akar real, berarti D-nya kurang dari 0. Syaratnya ada ini ya. Satu lagi, kalau dia definite negatif atau selalu negatif. Gimana caranya? Berarti kurvanya harus selalu di bawah sumbu X. Berarti harus gini bentuknya. Oh, dia cemberut. Berarti A-nya harus negatif. Dia tidak memotong, tidak menyinggung sumbu X. Berarti D-nya juga negatif. Ternyata D-nya itu sama, bro ya. D-nya sama ini. Bedanya hanya di DA. Kalau definite positif, A-nya positif. Kalau definite negatif, ini yang definite negatif ya. Definite negatif, A-nya negatif yang ini, bro. Seperti itu. Nah, soal kita ini kan agar grafiknya selalu di atas sumbu X. Selalu di atas sumbu X, berarti definite positif. Syaratnya tadi ada dua. Ingat lagi syaratnya. D kurang dari 0 sama A-nya lebih dari 0. Sekarang dari D dulu deh. Apa sih D itu? Ya betul, B kuadrat negatif 4AC ya. B kuadrat, D kurang dari 0. B kuadrat, B-nya itu P kuadrat negatif 4AC. A-nya 2P negatif 3, sebentar. Ini kali ya, nanti dikira kurang. 4A, A-nya 2P negatif 3, C-nya 1 ini kurang dari 0. P kuadrat negatif 8P positif 12 kurang dari 0. Faktorkan, bro. Nah, seperti ini. Ini jelas 2 sama 6 ya. Negatif semua. Karena ini pertidaksamaan, berarti kita harus pakai garis bilangan, bro. Nah, seperti ini ya. Pembuat nolnya 2 sama 6. Letakkan di sini. Tentukan positif negatif daerahnya itu. Caranya bisa kalian masukkan nilai P ya. P-nya berapa? Misalnya P-nya 0, itu kan dikirinya 2 tuh. 0 kurang 2 negatif 2, 0 kurang 6 negatif 6. Negatif kan negatif positif. Berarti untuk P0 dikirinya 2, dia positif seperti ini. Atau bisa juga kalian lihat koefisien P-nya itu, bro. Oh, ini positif, ini positif. Hasil kalinya positif sebagai tanda yang paling kanan. Ingat yang paling kanan. Positif ya. Nah, berarti kalian harus lancar pertidaksamaan, bro ya. Mengenai pertidaksamaan sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Video sudah agak lama, kalian bisa cari di bagian playlistnya ya. Oke, ini positif paling kanan, berikutnya sini negatif, sini positif ya. Yang diambil yang mana? Kurang dari 0 itu artinya negatif, berarti yang kita ambil yang negatif. Oh, ini ya. Itu syarat pertama. Syarat kedua kan ada 2 tadi ya, syaratnya ini sama ini. Nah, syarat kedua, A lebih dari 0. A-nya apa sih? A-nya itu 2P negatif 3, lebih dari 0. Nah, ini pembuat nolnya berapa? 3/2 ya. Atau kalau dilanjutkan boleh sih, 2P lebih dari 3, P-nya lebih dari 3/2. Artinya nilai P-nya itu berarti 3/2 ke kanan. 3/2 itu 1/2, berarti dikirnya 2 ya. Kalau 2 di sini, ini 2 ya, kurang lebih 3/2 itu di kirinya. Nah, anggap di sini. Lebih dari 3/2 artinya 3/2 ke kanan. Nah, gini, bro. Gini. Karena harus memenuhi dua-duanya, memenuhi yang sini dan memenuhi yang sini, maka harus yang keduanya diarsir, bro. Nah, berarti ini. Ya. Nah, jadi kalau gitu kesimpulannya, P-nya itu harus terletak di antara 2 dan 6. Jawabannya
yang A. Seperti ini bro. Kalian harus lancar pertidaksamaan. Cari ya video saya mengenai pertidaksamaan. Kita ke soal yang ketiga. Penyelesaian dari sistem persamaan ini adalah A, B, maka nilai A tambah B-nya berapa? Eliminasi hanya kalau bentuknya seperti ini kan biasanya agak rumit ya. Caranya adalah sederhanakan bro. Ini kita misalkan, misalnya A. Yang ini kita misalkan B. Persamaannya menjadi 5A ditambah 4B sama dengan 7. Yang bawah berarti jadi 3A negatif 2B sama dengan 2. Nah, kan jadi lebih sederhana. Kemudian hendak kita eliminasi harus ada yang sama ya. B-nya samain deh jadi 4. Kalau gitu ini kali 2, yang atas tetap ya. Berarti ini 5A positif 4B sama dengan 7. Yang ini kali 2, 6A negatif 4B sama dengan 4. Karena 1 plus 1 min positif negatif, berarti harus dijumlah ini bro. 11A, B-nya habis, 7 sama 4 itu 11, ketemulah A-nya 1. A-nya 1, ketemu juga B-nya. Masukkan ke salah satu, kemana? Ke yang atas boleh atau yang bawah boleh. Kita masukkan sini aja yang atas ya. A-nya diganti 1, berarti 5A, berarti 5. 4B, 5 tambah 4B, 7. Berarti 4B itu 7 kurang 5, 2. Berarti B-nya, atau kita tulis saja ya. Kita tulis dulu. Nah, kita tulis di sini aja. 5A. Sebentar, jangan merah ya. Hitam misalnya. 5A, A-nya 1 ditambah 4B sama dengan 7. Berarti 4B-nya kan 2. Berarti B-nya kan setengah. Ini. Nah, baru kita hitung. A-nya 1, B-nya setengah. A tadi 1 per, ingat ini ya, yang ini. Ini artinya tuh 1 per 2X negatif 1 itu. 1 per 2X negatif 1 ini sama dengan 1. Kali silang. 1 sama dengan 2X negatif 1. Berarti 2X-nya itu 2 bro. Kesimpulannya berarti X-nya 1 ya. X-nya 1. Dari B sama dengan setengah ya. B sama dengan setengah. B-nya tadi 1 per Y tambah 3. 1 per Y ditambah 3 sama dengan setengah. Kali silang. Y tambah 3 sama dengan 2. Berarti Y-nya negatif 1. Nah, X dan Y yang ketemu itu namanya penyelesaian. Dan ternyata itu adalah A dan B. Berarti ini nilai X-nya, ini nilai Y-nya. Nah, berarti X-nya itu 1, Y-nya negatif 1. Itu X sama Y atau A dan B-nya. Berarti A ditambah B kalau gitu A-nya positif 1, B-nya negatif 1, jumlahnya berarti 0 yang B. Jadi caranya ternyata dimisalkan bro, biar persamaannya menjadi sederhana. Oke, mudah-mudahan ini terpahami dengan baik. Bagi kalian yang masih mengalami kesulitan, lihat video saya ini berulang-ulang. Dengan melihat berulang-ulang, kalian pasti akan lebih paham ya. Atau bisa juga kalian mengerjakan soal yang tadi sudah saya kerjakan, tapi nggak usah lihat pembahasannya. Misalnya kalian mentok, baru lihat, oh ternyata seperti ini. Pasti itu kalian akan lebih paham. Selanjutnya saya sudah berikan 3 buah soal untuk latihan. Ini 2 soal pertama. Kalian kerjakan ya. Soal pertama. 2 soal pertama, berikutnya ini 1 soal yang ketiga. Oke. Demikian saya kira, mudah-mudahan manfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke orang-orang bro. Siapa tahu video ini bermanfaat buat orang banyak ya. Terima kasih atas dukungannya. Dan salam sejahtera semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.